Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bensin ya. Jadi beberapa hari yang lalu penulis lihat ada yang posting tulisan di SPBU yang menyebutkan bahwa SPBU itu tidak akan menjual Pertalite lagi. Ini apa ya? Kali pertama penulis lihat ada terang-terangan seperti itu, gak jualan Pertalite lagi. Sebelumnya penulis sudah menjumpai beberapa indikasi bahwa bensin Pertalite itu di daerah-daerah sudah tidak dijual lagi. Jadi beberapa kali kalau ke rumah saudara di luar kota itu beli bensin, pasti tanya dulu Pertalite ada tidak. Dan ya entah kebetulan atau apa ya, karena penulis nggak tiap bulan ke sana ya, beberapa bulan sekali gitu. Setiap kali ke sana jawabannya adalah kosong, Pertalite-nya kosong. Jadi beli bensinnya ya Pertamax. Itu di daerah. Kalau di sini di daerah yang sekitar sini ya, daerah Sidoarjo, Surabaya, Gresik gitu ya, penulis tidak pernah menemui ada orang yang ngomong Pertalite habis. Di penulis tempat beli bensin ya terutama itu nggak pernah habis. Kalau yang lebih dekat rumah, oh iya sih pernah ya ada Pertalite habis, tapi itu langka sekali ya, langka sekali. Yang lebih sering terjadi ya selalu ada Pertalite ya. Nah, kasus menghilangnya Pertalite ini bikin penulis bertanya-tanya, karena ya kejadiannya seperti ketika premium itu hilang. Jadi di daerah sama sekali nggak pernah ada premium. Tempat-tempat SPBU macam-macam itu sudah nggak jualan premium. Penulis menemukan premium hanya di satu tempat saja, hanya di satu tempat. Jadi artinya di tempat lain nggak ada. Mungkin ada satu tempat lagi sih, ada dua tempat, tapi yang tempat kedua terus kemudian nggak jualan premium lagi, tinggal satu tempat. Terus sampai akhirnya premium itu hilang sama sekali. Terus kemudian muncul subsidi Pertalite ya. Jadi muncul Pertalite harga murah untuk roda 2 atau apalah ya, kemudian Pertalite harganya normal. Nah, penulis takutkan yang terjadi sekarang ini merupakan tanda-tanda Pertalite akan dihapus. Dari Pertamina-nya sendiri tidak mengakui bahwa Pertalite itu sudah hilang. Tapi ya kita ya nggak mungkin lah bisa mempercaya omongannya Pertamina ya. Jadi Pertamina itu kan ngomong ya sesuai kondisi, karena bisa jadi dari orang yang ngomong itu sama sekali nggak tahu apa-apa. Kadang ngomong oh harga tetap, ternyata mendadak beberapa hari kemudian harga naik, kan sering seperti itu. Zaman dengan premium itu sulit kita jumpai di SPBU. Itu Pertamina ngomongnya tahu enggak gimana? Pertamina itu ngomongnya masyarakat
sudah tidak suka lagi pakai premium. Masyarakat jauh lebih memilih Pertalite. Dan dia pakai bukti bahwa oh, secara penjualan Pertalite itu angkanya segini, premium angkanya segini ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi dia menunjukkan berdasarkan angka penjualan. Ya ini kan sebuah trik untuk menipu orang ya. Karena dia ngomong premium itu nggak disukai orang, tapi penulis berusaha mencari premium saat itu sulit, dan nemu cuma satu tempat tok yang jual premium di tempat yang penulis lewati, juga ya termasuk tempat agak jauh juga. Cuma satu tempat tok yang jual premium, tapi Pertamina ngomongnya masyarakat tidak suka. Apa gak kurang asem? Jadi aslinya Pertaminanya sendiri membatasi, tapi Pertamina ngomongnya masyarakat nggak suka. Jadi ya sekarang Pertalite mulai menghilang, tapi bisa aja Pertamina ngomong oh masyarakat sekarang suka Pertamax. Padahal ya masyarakat sendiri lebih memilih beli Pertalite. Alasan terutama adalah dari sisi harga. Kalau dari sisi konsumsi bahan bakar, sebenarnya beberapa motor itu jauh lebih boros ya. Jauh lebih boros pakai Pertalite. Dan penurunannya bisa 25%. Tapi ya kebetulan harga Pertamax itu ya sedikit lebih tinggi dari 25%. Jadi harga Pertamax sekarang berapa? 1290 ya. 29% lebih mahal dari harga Pertalite. Kebetulan ya, lebih tinggi harga Pertamax. Tapi ini tentu untuk motor-motor yang Honda, terutama ya Honda 160 cc atau juga NMAX New ya, NMAX New dan Aerox, dan ya yang mesin baru-baru itu. Jadi untuk mesin yang kompresinya tinggi itu pakai Pertalite biasanya borosnya nemen. Kalau untuk kendaraan baru, kendaraan lama pakai Pertalite masih oke. Yang jelas lah intinya masyarakat itu masih suka Pertalite. Bahkan ada yang merasa butuh pakai Pertalite karena kalau pakai Pertalite motornya minim FD, minim fuel dilution. Jadi kalau pakai Pertalite itu olinya lebih awet, nggak berubah warna jadi hijau. Olinya juga bisa bertahan lebih lama, umur masa pakainya lebih lama, halusnya lebih lama. Jadi dari sisi kebutuhan dan keinginan, Pertalite masih jadi idolanya masyarakat. Bahkan untuk mereka yang tidak masalah beli bensin lebih mahal, itu ada yang lebih suka Pertalite ya. Jadi bukan masalah fuel dilution, bukan masalah apa gitu ya, lebih suka Pertalite. Kenapa? Karena anehnya ya, untuk beberapa orang, penulis mungkin salah satunya juga, pakai Pertalite itu tenaganya lebih sip ya. Aneh ya, untuk beberapa orang ya, enggak semua, karena ada yang pakai Pertamax lebih sip. Jadi untuk beberapa orang pakai Pertalite lebih sip. Dan ini terjadinya mendadak. Ada yang ngomong 2021, kalau menurut penulis 2022 ya. Jadi Pertamax itu mendadak kualitasnya turun. Dari yang aslinya oke jadi nggak oke.
entah apakah ada perubahan yang tertentu gitu ya. Tapi yang jelas Pertamax sekarang kualitasnya nggak sebaik dulu. Nah, penghilangan Pertalite ini ya sebenarnya sudah menjadi rencana pemerintah. Ya entah alasannya apa ya, karena dulu menghilangkan premium itu adalah untuk, katanya ya, untuk menghilangkan maklar ya. Oh, posisi terakhir, udah lupa. Jadi untuk menghilangkan mafia migas gitu ya, yang jadi maklar, yang berfungsi jadi perantara antara Pertamina dan pihak yang jualan bensin. Katanya juga di dunia sudah nggak ada lagi yang jualan bensin oktan 88, RON 88. Nah, kalau sekarang rasanya masih banyak ya negara-negara yang masih jualan RON 90. Terus apa alasan yang dipakai pemerintah untuk menghilangkan Pertalite ini? Padahal orang ya beli, mau. Kayak Shell juga. Penulis lihat di price listnya Shell, ngiri penulis. Kenapa? Karena di Jakarta Shell itu jualan bensin Shell reguler. Shell reguler itu yang 90. Terus mengapa kok nggak dijual ke seluruhnya? Mengapa kok misalnya ya yang di sini adanya yang oktan 92, padahal penulis pengennya beli yang oktan 90, karena ya oktan 92 juga nggak begitu butuh. Dan kita lihat dari nama saja lah, nama reguler itu kan artinya ya bensin yang umum ya, yang dijual normal, harga normalnya. Tapi mengapa kok yang ada itu malah yang super? Super itu kan hebat kok ya, jago. Superman itu kan orang yang kuat luar biasa, dibanding dengan regular man, orang biasa banget gitu ya. Tentu kita nggak bisa pakai kata premium ya, karena premium itu mestinya yang istimewa, mahal, yang top lah. Tapi di bensin jadi bensin paling murah, karena premium itu sudah tinggi. Akhirnya Pertamina pun kebingungan cari nama yang lebih tinggi dari premium itu apa. Akhirnya pakai kata-kata Max. Pertanyaan dari Pertamina, Max itu dari ya mentok. Ketika Pertamina jualan RON 95, namanya kan Pertamax Plus ya. Wis maksimal dikasih plus mana, kan unik ya. Ongko wis maksimal si ono plus sih mana. Kemudian ada Pertamax Turbo. Nggak bisa ngasih maxnya lagi, akhirnya tambahin turbo. Soalnya kata-kata apapun ya rasanya sulit untuk mencari yang lebih tinggi dari max. Soalnya max itu wis maksimal. Tapi balik lagi lah, dari bukti yang ada ya sesuai ya masukan dari pro semua juga. Kan aneh ya kalau oktan 90 itu akhirnya nggak dijual oleh swasta. Apa alasan Pertamina gitu? Katanya kan demi kemakmuran rakyat. Kenapa kok masyarakat Indonesia nggak boleh beli bensin swasta yang oktan 90? Apalagi ketika sekarang Pertamina rencana mau mundur dari kelas RON 90.
Opo alasannya Pertamina melarang masyarakat beli oktan RON 90? Atas dasar apa? Demi kepentingan siapa? Karena kalau demi kepentingan ekonomi bisa itu. Demi kepentingan ekonomi misalnya ya, bensin Shell dijual yang reguler, wes gak apa-apa lah harga 11.000. Rasanya masyarakat bakal banyak yang beli sih. Toh Pertamina mau menghapuskan Pertalite. Tapi ya wes mbok lah, kita nggak tahu soal itu, soal politik, soal opo lah. Yang jelas penulis merasa itu bukan demi kepentingan rakyat. Pertamina melarang penjualan oktan 90 swasta. Karena penulis sendiri nggak merasa Pertamina itu memikirkan kepentingan masyarakat. Rasanya Pertamina itu lebih memikirkan kepentingan negara. Kalau misal subsidi dicabut, subsidi ini juga suatu yang kontroversi juga, ya. Disebut subsidi, bensin bersubsidi. Mengapa kok ada yang bisa jual bensin lebih murah? Mengapa kok ada ya pabrik swasta yang bensinnya dikirim dari luar negeri, jual di Indonesia harganya lebih murah dari Pertamina? Nah ini maksudnya apa ya? Subsidi ini jelas kan ya nggak pantas disebut subsidi karena ternyata Pertamina nggak mampu jual bensin yang murah. Kalau Pertamina nggak mampu jual bensin yang murah, apa sih untungnya bensin ini dikuasai oleh Pertamina? Apa manfaatnya? Kalau sekarang alasannya biar bensin ini harganya tidak dikendalikan oleh swasta, yang terjadi adalah Pertamina mengendalikan harga malah bikin harganya lebih mahal. Ya apa sih? Ya kan nggak sesuai dengan azas pengendalian harga. Harga itu dikendalikan pemerintah biar murah. Kalau kemudian ternyata dikendalikan pemerintah jadi lebih mahal, ini ya namanya pemerasan ya. Sama seperti biaya internet ya. Kenapa biaya internet di luar negeri bisa sangat murah, di Indonesia bisa mahal sekali ya? Walau sekarang ini sudah lebih mendingan, tapi tetap kan harga internet di Indonesia itu mahal bila dibanding luar negeri. Apa terus manfaatnya harga-harga itu dikendalikan pemerintah bila kemudian pemerintah meninggikan harga-harga? Ya lepas dari itu ada kekhawatiran lain. Jadi ada kekhawatiran bahwa setelah Pertalite hilang, Pertamax juga hilang. Pertamax ini akan digantikan oleh Pertamax Green. Pertamax Green 92. Nah ini yang menjadi kekhawatiran baru. Selama ini juga penulis tidak pernah lihat testimoni positif dari Pertamax Green 95 yang sudah mulai dijual sebagai prototipe di ya sekitar sini ya, daerah Surabaya dan sekitarnya. Kebetulan penulis juga lewat di pom bensin yang jual Pertamax Green 95. Yang bikin penulis khawatir adalah karena bensin yang ada etanolnya. Jadi green yang ada di kata-kata Pertamax Green itu adalah karena bensinnya dicampuri oleh bahan nabati. Entah apanya yang hijau ya. Mungkin cuma sumbernya saja yang hijau. Apakah proses produksinya hijau? Ya masih meragukan. Apakah hasil pembakarannya hijau? Juga masih meragukan. Karena ya dari yang di negara lain pun penggunaan bensin dengan etanol itu menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih buruk, apalagi dipakai secara terus-menerus.
karena ternyata ada masalah kompatibilitas yang menyebabkan berbagai masalah pada mesin dan membuat mesin tidak bisa optimal. Tapi itu luar negeri, kita ngomong yang dalam negeri lah. Testimoni Pertamax Green 95 ya, negatif kebanyakan, sing positif mbuh sopo, nggak pernah nemu sih penulis. Silahkan lah kalau ada pemirsa yang merasa Pertamax Green 95 itu positif, share linknya ya. Kalau linknya kena moderasi ya pasti penulis approve kan. Jadi negatifnya itu adalah salah satu contohnya, mesin jadi panas, lebih boros dibanding dengan V-Power, beda jauh, gak enak. Dibanding dengan Pertamax Turbo, lebih enak Pertamax Turbo. Dibanding dengan Pertamax 92, lebih enak Pertamax 92. Apa maneh, ada juga yang mengalami masalah ya. Jadi mesinnya jadi nggak lancar. Dan kebetulan penulis ini merupakan salah satu korban yang mesinnya jadi nggak lancar setelah pakai Pertamax Green 95. Penulis lewat aja ya, penulis lewat biar tahu pom bensinnya di mana. Jadi Pertamax Green 95 itu penulis pakai ya selang-seling dengan Pertalite ya. Tangki bensin sengaja dikurangi, bensin jadi tinggal 2 bar. Jadi kemudian penulis isi piro, saya tahu mungkin ya, ngisi 3 bar atau berapa gitu ya. Nah, dengan ngisi 3 bar itu sebagian besar bensin yang ada di tangki itu adalah bensin Pertamax Green 95. Jadi mayoritas bensinnya adalah bensin Pertamax Green 95. Jadi Pertamax Green 95 ini wis anggap aja semi murni lah di motor penulis. Oh iya sih, penulis tunjukkan dulu pom bensinnya. Ini ya, bisa dilihat sendiri sih. Bisa kelihatan nggak? Kurang gitu ya. Wes ya, Pertamax Turbo 14.400, Pertamax Green 95 13.900, Pertamax 92 12.950, Pertamina Dex 15.100. Kalau tulisannya anu ya, Pertalite ya. Apa ya, 14.550 ya, Pertalite RP 10.000. Oh ya, itu ya harganya, ikut di scroll ya. Ya wis itu ya. Yang terjadi pada motor penulis setelah pakai Pertamax Green 92 itu adalah mesin nggak berjalan dengan lancar. Jadi jalan gini ya, jalan gini ya, jalan kurang dari 50 gini lancar. Tapi begitu digas langsung jerut gitu ya. Jadi seakan-akan gasnya jadi disentak-sentak gitu. Kalau sekarang sih lancar. Tapi pada saat itu kesiksa sekali penulis ya, kesiksa sekali. Jadi selama perjalanan mulai dari pom bensin itu sampai ke kantor yang jaraknya kira-kira mungkin 12-13 km gitu ya, motor gitu terus
Jadi akhirnya penulis terpaksa jalan kurang dari 50 km per jam. Ya rute kesisol sih, karena biasanya penulis jalan di atas itu. Nah, ini terus rencananya Pertamax-nya nanti diganti dengan Pertamax Green 92. Nah, kalau sudah ganti Pertamax Green 92, ya kayak penulis ini bakal repot, karena jadi bakal mengalami apa yang penulis alami waktu pakai Pertamax Green 95. Jadi penulis bakal ya sendat-sendat bensinnya. Tapi ya untungnya ya ada jawaban. Jawabannya adalah pakai minyak samin Caponta ya, pakai margarin. Kalau ingin yang paling top sih pakai margarin ya, terutama merek Amanda. Tapi kalau pakai margarin yang ada rasanya asin, maka harus dicampur ke bensin dulu, diendapkan dulu. Jadi mau margarinnya dibuat cair dulu atau dalam kondisi apa adanya, setelah tercampur bensin dia akan menghasilkan endapan. Garamnya itu akan terpisah, larut terpisah. Dan penulis juga curiga, jangan-jangan rasa asin ini juga yang mempunyai efek meningkatkan power dari bahan bakarnya. Penulis nggak tahu, tapi yang jelas kalau margarin yang tawar itu rasanya nggak sebaik kalau pakai yang asin ya, setahu penulis kayak gitu. Tapi enaknya kalau pakai minyak samin Caponta yang nggak ada asin-asinnya, itu dicampur ke bensin nggak akan menghasilkan endapan. Jadi penulis saat itu ono ya minyak samin Caponta ya, kebetulan di kantor ada. Wes langsung pulang kerja, toletkan sebanyak mungkin ukuran 1 jari lah ke tangki bensin, langsung cemplung gitu ya, karena harus lewat jalan kecil dulu, jalan pelan-pelan. Nah begitu keluar jalan utama, penulis gaspol gak menyendat-nyendat lagi, langsung lancar. Jadi ya kalau misalnya nanti terpaksa nggak ada pilihan lain selain dari beli Pertamax 92, Pertamax Green ya, Pertamax Green 92, Pertamax yang mengandung etanol, ya penulis bakal selalu terus pakai entah minyak samin Caponta atau margarin Amanda. Jadi itu andalannya penulis. Oh ya, soal rasio, penulis kan ngomong cemplung tangki, kira-kira 1 gram, kira-kira 1 mililiter per liter. Jadi kalau 1 tangki full ya, tangkinya penulis 6 literan gitu ya, 6 mililiter ya, anggap aja 1 jari lah. Walau lebih sih, 1 jari itu lebih dari 6 mililiter. Tapi ya kira-kira seperti itulah. Jadi ya itu wis kayaknya wis. Seandainya pom bensin Shell-nya itu kelewatan, mungkin penulis bakal beli bensin Shell. Tapi ya entah mengapa ya, SPBU Shell yang penulis lewati kok jadi tutup sekarang. Jadi kalau mau beli bensin Shell, penulis harus muter dulu ya. Jalan memutar yang ya termasuk agak jauh ya. Ya wis lah itu ya. Terlepas dari implikasi politik atau tidak, ya ini kan sudah konsekuensi.
Yang pertama premium dulu dihapus. Sekarang sebelum presiden baru itu bisa menjabat, Pertalite rupanya rencana dihapus. Ya, dengan menghapusnya Pertalite, kemungkinan harga bensin nanti betul-betul dilepas kontrol, kemungkinan ya. Jadi harganya sudah kayak harga ya pertama sekarang yang bisa naik bisa turun gitu ya. Padahal dulu Pertalite itu ya harga juga ikut naik turun. Tapi ya karena tuntutan masyarakat, Pertalite harganya stabil. Tapi ya bisa juga ya kalau pemerintahnya kemudian merasa tidak memenuhi janji gitu ya. Bisa jadi akhirnya Pertamax pun harganya dibuat fix. Ya perlu tahu ya mengapa kok harga Pertamax itu mengikuti harga minyak dunia. Karena Pertamax itu tidak bisa produksi bensin sendiri. Pertamax itu tidak mengelola bahan bakarnya sendiri. Yang mengelola bahan bakar di Indonesia, sumber tambang minyak di Indonesia adalah negara asing. Penulis nggak tahu apa untungnya pemerintah menyerahkan sumber daya alam kita ke pihak asing, padahal kita sendiri membutuhkan. Penulis nggak tahu, itu wis politik. Tapi ya konsekuensinya yang terjadi seperti itu. Kayaknya di masa depan kita itu bakal harus pakai Pertamax, nggak ada pilihan lain. Kalau sudah begitu, ya penulis rekomendasikan pakai minyak Samin Caponta. Kalau merasa ada yang aneh ya, kok pakai itu, harusnya pakai aditif yang beli dong. Ya silahkan lah. Penulis ingin tahu aditif apa yang bisa mengatasi kelemahan dari Pertamax Green 95 atau mungkin yang di masa depan Pertamax Green 92. Yang jelas minyak Samin Caponta sudah terbukti efektif di motor penulis. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.